Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inventarisasi alat dan bahan di laboratorium. Laboratorium atau disingkat lab adalah tempat terjadinya atau tempat dilakukannya riset ilmiah, tempat dilakukannya eksperimen, tempat dilakukan pelatihan serta praktikum, pengukuran atau kegiatan-kegiatan ilmiah yang lainnya. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Jadi berbicara tentang laboratorium, laboratorium ini ada berbagai jenis. Ada laboratorium IPA, ada laboratorium bahasa, ada laboratorium yang sangat mendukung dalam kegiatan-kegiatan teknisi. Nah, laboratorium merupakan salah satu sarana yang sangat menunjang dalam kegiatan keberlangsungan proses pembelajaran. Jadi, setiap sekolah atau perguruan tinggi wajib memiliki laboratorium. Karena kenapa? Laboratorium ini adalah merupakan suatu tempat atau sarana di mana siswa atau mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan selain dari memahami teori-teori yang diterima di dalam ruangan kuliah atau ruangan belajar. Jadi dalam kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium, salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan adalah kegiatan inventarisasi. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya melakukan inventarisasi alat dan bahan yang ada di laboratorium kita masing-masing atau di tempat kita belajar masing-masing. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan penyusunan alat dan bahan laboratorium yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi atau sekolah, bahkan dilakukan oleh sebuah perusahaan, di mana dalam kegiatan pencatatan dan penyusunannya dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Adapun tujuan inventarisasi yang pertama adalah memudahkan mahasiswa atau siswa untuk mengetahui dan mengenal alat dan bahan yang ada di laboratorium. Jadi sebelum mahasiswa atau siswa melakukan suatu kegiatan penelitian atau praktikum, jadi wajib mahasiswa atau siswa tersebut harus mengenal alat dan bahan praktikum, bahkan harus juga mengetahui terlebih dahulu apakah bahan dan alat praktikum yang digunakan itu dia sifat dan wujudnya apa, kemudian apakah dia mudah terbakar atau bahan tersebut mudah pecah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memperlancar pelaksanaan praktikum. Nah, kalau mahasiswa atau siswa sudah mengenal alat dan bahan praktikum, jadi akan memudahkan kelangsungan atau kelancaran dalam pelaksanaan praktikum. Yang ketiga adalah menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan serta pengecekan bahan dan alat laboratorium. Jadi kalau seorang laboran atau kepala laboratorium jika ingin mengetahui jumlah, ingin mengetahui apa saja sih jenis alat dan bahan yang sudah ada di laboratorium, itu tidak perlu lagi melihat satu persatu. Jadi cukup dengan melihat dari hasil inventarisasi, baik inventarisasi yang sudah dibuat itu dipajang di laboratorium atau memiliki buku inventarisasi yang dijadikan sebagai dokumentasi pada ruang laboratorium. Fungsi yang keempat, menertibkan dan menjaga alat dan bahan yang ada di laboratorium. Jadi kegiatan inventarisasi ini bukan hanya mengenal nama dan alat saja, tetapi kita dapat mengetahui alat dan bahan tersebut itu terbuat atau tersusun dari komponen apa. Misalnya tadi sudah sempat
saya singgung, misalnya gelas ukur. Gelas ukur itu terbuat dari kaca. Jadi kalau terbuat dari kaca, jadi perlu kehati-hatian dalam menggunakannya. Kemudian jika terbuat dari kaca, jadi otomatis dalam laboratorium itu dia harus mempunyai tempat tersendiri atau disimpan di dalam lemari yang terkunci. Kemudian misalnya bahan ada bahan yang mudah terbakar, ada bahan yang mudah menguap, atau ada bahan yang mudah karat atau bahan yang bersifat beracun. Jadi bahan-bahan tersebut itu kan otomatis di dalam laboratorium itu kan disimpan di ruang penyimpanan khusus. Jadi tidak boleh digabung dengan alat atau beberapa bahan yang berbahaya lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah memudahkan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Jadi kegiatan pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh kepala laboratorium yang akan dibantu oleh laboran. Jadi laboratorium itu adalah merupakan salah satu investasi atau aset dalam bentuk uang yang dimiliki oleh suatu perguruan tinggi atau suatu sekolah. Jadi setiap tahunnya itu wajib dilakukan pelaporan. Jadi di pelaporan itu nanti diketahui nih alat dan bahan praktikum apa saja yang masih baik, dan alat dan bahan praktikum mana saja yang sudah rusak, dan sebagai acuan atau sebagai dasar diambilnya keputusan apakah diadakan pengadaan atau tidak. Nah, setelah kita membahas tujuan dilakukannya inventarisasi, jadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata kegiatan inventarisasi ini sangat penting ya dalam proses pembelajaran, di mana ternyata kegiatan inventarisasi ini sangat memudahkan bagi siswa untuk memiliki pengetahuan awal tentang alat dan bahan praktikum sebelum melaksanakan praktikum yang berikutnya. Jadi mengapa sih mahasiswa atau siswa perlu mengenal alat dan bahan praktikum? Karena kenapa? Karena dalam kegiatan praktikum itu kan sangat riskan terjadi kecelakaan atau kesalahan. Jadi dalam kegiatan praktikum itu perlu adanya ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan. Jadi salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita mengenal hal-hal yang berkaitan dengan kondisi laboratorium. Salah satunya adalah mengenal alat dan bahan di laboratorium. Adapun format inventarisasi yang bisa kita pergunakan dalam kegiatan inventarisasi, yang pertama adalah kita membahas tentang inventarisasi alat laboratorium. Nah, di sini saya sudah menampilkan atau memberikan contoh bentuk dari tabel yang akan kita isi untuk menginventarisasi alat laboratorium. Kemudian ingat, sebelum kegiatan inventarisasi itu dilakukan, sangat penting bagi seorang seorang praktikan atau atau siswa atau mahasiswa sebelum melakukan kegiatan inventarisasi perlu mengetahui nama alat. Jadi sangat penting sekali sebelum kegiatan inventarisasi itu dilakukan. Jadi silakan di searching dulu atau silakan dicari dulu di berbagai sumber manapun yang memuat atau yang mencantumkan atau yang mempelajari tentang alat-alat dan bahan laboratorium. Jadi silakan dicari dulu bentuknya seperti apa, dilihat dari gambarnya seperti apa, kemudian cari fungsinya dan hal-hal yang membantu dalam kegiatan inventarisasi. Jadi selain mengenal alatnya, kita juga harus mengetahui komponen terbuatnya atau maksudnya bahan terbuatnya. Misalnya di sini saya tuliskan B, kode B adalah alat yang terbuat dari besi atau susunannya adalah besi. Kemudian Q adalah keramik, G kaca, L aluminium, K kayu, dan P adalah plastik. Kita ambil satu contoh. Misalnya
kita melakukan inventarisasi. Yang pertama kali adalah gelas beker. Nah, kita tulis di sini nih gelas beker. Nah, gelas beker ini dia nih terbuat dari apa nih? Berarti gelas beker terbuat dari kaca. Kodenya adalah G1. Kenapa harus G1? Karena menyatakan bahwa alat yang kita inventarisasi di urutan pertama. Makanya di sini ditulis G1. Nama alatnya gelas beker. Spesifikasi alatnya terdiri dari merek dan tipe. Merek tinggal dilihat nih di alatnya. Nah, itu nanti kan dia tertera nih. Misalnya Pyrex Iwaki, tipenya itu dilihat juga atau dicantumkan di alat tersebut. Tipe ini berkaitan dengan volume, ukuran. Misalnya di sini adalah 250 mili. Jumlahnya tinggal dihitung nih berapa baiknya dan berapa rusaknya. Jika jumlah alat tersebut banyak dan tidak memungkinkan untuk dihitung secara per item atau satu-satu, kita antisipasi atau kita ambil jalan alternatifnya adalah dengan menuliskan tanda lebih kurang. Jadi misalnya jumlahnya adalah lebih kurang 100 atau lebih kurang 30. Begitu juga dengan yang rusak. Kalau yang rusaknya banyak dan tidak memungkinkan untuk dihitung satu-satu, ya dituliskan saja lebih kurang berapa. Tempat penyimpanan, oke, disimpan di lab, centang saja di lab. Di ruang, pasti di ruang penyimpanan. Lemarinya adalah lemari 3 contohnya. Nah, lemari ini tergantung dari posisi atau keadaan labnya kita masing-masing ya. Tinggal ditentukan saja, misalnya mau dihitung dari kiri ke kanan, misalnya dari kiri L1, L2, L3 dan seterusnya. Setelah menentukan nama alat, kemudian kita tentukan apa manfaat alat yang kita inventarisasi tersebut. Contohnya tadi gelas beker, fungsinya apa? Gelas beker fungsinya adalah untuk sebagai wadah menyimpan cairan atau sebagai wadah untuk menyimpan air misalnya. Begitu juga dengan alat-alat yang diinventarisasi berikutnya. Tinggal kita menentukan apa nama alatnya, kemudian dia terbuat dari apa, itu untuk memudahkan menentukan kode. Kemudian silakan dilihat di alat tersebut tertulis merek dan tipenya. Kemudian hitung berapa jumlahnya yang baik, berapa jumlah yang rusak, tersimpan di lab, kemudian di ruang penyimpanan, dan ditentukan di lemari keberapa. Oke, menentukan atau menginventarisasi bahan laboratorium. Jadi silakan dilihat di bawahnya ada keterangan P padat, G adalah gas, C adalah cair. Jadi contoh di sini vaselin. Vaselin itu adalah zat yang komponennya adalah yang sifatnya adalah padat, jadi ditulis P1. Jadi konsentrasinya adalah berkaitan dengan massa jenisnya atau volumenya. Tinggal dilihat di labelnya. Misalnya di sini saya tuliskan 10 kg ya. Kemudian wujudnya jelas padat, berapa baiknya, berapa rusak, disimpan di lab, centang saja di ruang penyimpanan dan di lemari keberapa. Misalnya contoh yang kedua nih, misalnya kita menginventarisasi alkohol. Alkohol ditulis kemudian kodenya. Alkohol ini wujud zatnya apa? Cair kan? Berarti ditulis C1. Berarti bahan yang wujudnya cair yang kita inventarisasi pertama kali. Jadi, tetapi jika seandainya di bawahnya ini adalah bahan yang sifatnya adalah padat, tinggal kodenya di sini kita tulis adalah P2 dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya adalah kalian akan saya tugaskan untuk melakukan inventarisasi alat dan bahan laboratorium pada lab yang ada di kampus masing-masing. Jadi tugasnya silakan mengakses LMS
pada topik alat dan bahan di laboratorium dan topik inventarisasi alat dan bahan di laboratorium. Jadi di topik alat dan bahan ini saya sudah menuliskan beberapa alat dan bahan yang ada di laboratorium, tinggal disesuaikan dengan alat dan bahan yang ada di laboratorium pada kampus masing-masing. Kemudian alat dan bahan tersebut kemudian kita lakukan inventarisasi. Di LMS tersebut silakan masuk menggunakan username dan password yang Anda miliki. Perhatikan instruksi pengerjaan tugasnya. Jadi instruksinya apa? Kemudian kumpulkan tugas pada LMS sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oke, kalau begitu saya akhiri materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.